I want to go back again karena memang kangen ya guys ya. Gimana ya? Sekali ke sana itu nggak cukup. Iya. Membisikkan doa di bumi Malaysia. Di masjid-masjid yang ada di sana. Benar nggak sih? Betul. Ada. Assalamualaikum. Akhirnya bisa mengumpulkan mereka berdua ini guys. Ini adalah momen yang sangat-sangat langka bagi saya. Mungkin teman-teman yang tengok video belusukan kuliner sudah tengok ya. Ya sendiri, Yuan sendiri. Mungkin kawan-kawan yang dulu pernah tonton video saya semasa pertama kali ke Malaysia itu kan sama Yuan nih. Nah, dan juga yang berikutnya sama Yaya. Tapi kenapa kok nggak bisa berdua ini saya ajak ke sana? Itu mungkin next time ya. Doakan terus guys. Doakan kita bisa ke sana bareng-bareng. Dan ini momen yang sangat langka sekali karena mereka ini saya kumpulkan bisanya itu malam ini dan susah sangat. Karena mereka ini sibuk bekerja, punya kesibukan masing-masing. Ya, saya kita kan habis dilantik. Kita dilantik jadi menteri. Dulu menteri huru hara. Dulu waktu kita belum menikah ya, kita itu scrap lah ke traveling gitu. Nah, jadi setelah kita menikah, kita jarang kumpul. Jadi apa sebabnya? Sebabnya istri kita, guys. Jadi kita menyesatkan berarti. Oke, kita langsung aja tanya ke mereka ini. Oke. Nah, untuk Yaya ini sebelah saya dulu nih. Apa pandanganmu tentang Malaysia sebelum berkunjung ke sana? Jadi sebelum kalian ini berkunjung ke sana, pandanganmu tentang Malaysia itu seperti apa? Karena kan kita tahu berita ya, kalau tentang Malaysia di sini itu sesuatu yang negatif kan. Nah, apa pandanganmu sebelum ke Malaysia? Jujur saja nggak apa-apa. Jadi gini, sebelum saya ke Malaysia kan saya belum pernah sama sekali tahu apa itu Malaysia. Tapi semenjak saya diajak nih sama nih kawan-kawan saya ini, langsung kita ke Malaysia. Wah, saya langsung browsing berpikir. Malaysia sebelumnya kan Malaysia sama Indonesia kan agak gitu ya, agak hubungannya di dalam agak ya sosmed atau ya sebenarnya sih nggak ada masalah juga. Mungkin karena netizen kita terlalu barbar ya. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, dikait-kaitkan aja, sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma nggak tahu apa. Jadi saya ingin tahu lah apa itu Malaysia, gimana di sana keadaannya, kulturnya bagaimana, terus kehidupannya bagaimana, tempat-tempatnya bagaimana. Langsung saya tertarik. Saya nggak langsung bilang oke, saya coba ke apa. Apalagi kita support teman kita nih, kawan-kawan saya nih. Saya sangat banyak disupport cara mereka berdua guys. Setelah saya berangkat meskipun dan akhirnya di luar dugaan juga di sana, wah luar biasa sekali. Sebenarnya tentang Malaysia sih ya biasa, karena kita apalagi perbedaannya kan banyak sekali. Banyak yang tentang bola. Ya kan? Tentang bola Indonesia sama Malaysia selalu gaduh. Gaduh itu selalu bertengkar ya. Itu. Mesti kalau Indonesia lawan Malaysia, waduh pasti rame. Jadi saling olok-olokan, saling apa. Ya namanya juga kita kan orang Indonesia terbawa suasana bagaimana. Tapi setelah tahu keadaan sana ya it's okay Malaysia oke. Terus ini Yuan nih kagum ya. Oke, nanti itu ada pertanyaan tersendiri, tenang. Ini sebelum kamu mengenal Malaysia. Nah, dari Yuan nih, yuk udah lama nih nggak ketemu sama Yuan enak ini ya. Yo man. Salam. Ya silakan. Kalau saya pribadi itu ya sama kayak Mas Yaya tadi, karena saya itu ultras gerbek Garuda. Ultras Garuda garis keras. Jadi ya dengan ultras Malaya agak kurang. Cuman kan memang ya kita tidak memungkiri lah, mungkin teman-teman Malaysia juga paham, karena memang kalau negara tetangga sebenarnya background kita itu kan sama. Jadi ada kalanya itu kita merasa sebenarnya kita ini saudara. Cuman di sisi lain kita terpisahkan dengan teritorial. Intinya itu. Jadi sebenarnya secara kultur, kebiasaan harusnya sama, kurang lebih sama. Cuman karena terpisah teritorial dan kolonialisme dulu. Ya itulah ya, kolonialisme, perbedaannya, negaranya berbeda juga, akhirnya kan
negara tetangga itu pasti saling bersaing, tapi harapannya kan bersaing dalam hal baik kan. Nah itu kadang oknum-oknum yang ada itu buat ricu. Sedangkan pikiran kita sebagai orang awam yang belum pernah ke Malaysia, saya pribadi itu ya mengarah ke hal negatif awalnya. Cuman setelah silaturahmi ke sana ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Berarti bahkan yang bikin julukan Harimau Malaya siapa? Siapa? Pak Karno. Oh iya. Harimau Malaya lu. Oh iya. Saya baru tahu loh. Iya dah. Belum tahu. Coba cari ya. Iya, Harimau Malaya yang bikin Pak Karno, Bung Karno. Masa sih? Coba cari. Nah itu. Oke. Terus ya memang setelah kita berkunjung ke sana, saya pribadi juga merasa kaget karena merasa kaget ya? Soalnya sebelum ke sana itu kita ekspektasinya akan seperti itu. Nggak akan kan? seperti itu. Hanya yang ada di media yang kita terima selama di sini ya kan. Benar. Terus gimana nih? Ini yang first time kalau ya kan? Ya ke Malaysia ternyata itu. kita terkejut karena yang pertama itu sangat ramah. Sangat ramah, sangat welcome. Mereka tahu kita dari Indonesia, sangat welcome. Bahkan sampai kita dijemput di hotel, ada yang menawarkan di jalan, kita diajak itu padahal first time loh kita guys. First time saya mengenal langsung Malaysia. Dan ada banyak tawaran sebenarnya. Akhirnya kita bertemu. Temen apa? Bukan ya, orang Malaysia. Oh iya. Pengen ketemu gitu, pengen main bantu gitu loh. Karena kita di sana kan belum kenal siapa-siapa ya. Memang belum kenal siapa, bahkan ya nggak kenal siapa, belum kenal siapa-siapa, belum bertemu siapa-siapa. Alhamdulillah waktu itu ketemu sama sahabat Malaysia deh, Bang Ad ya. Pak Ad. Kita ketemu sama Pak Ad. Kita kalau keseringan panggil Pak. Iya, ya nanti Pak Ad. Hai. Jazakallah khair. Gimana? Ya, semua statement negatif akan terbantahkan. Ketika teman-teman mungkin ini juga dari Indonesia ada yang lihat ya. Statement-statement negatif itu akan terbantahkan dengan keramahan, terus dengan kultur yang ada di sana, serta saya bingung jelasinnya ya, karena agak beda. Jadi mungkin di sana lebih rapi juga, lebih disiplin. Jadi intinya nyaman lah kita di sana. Nyaman ya. Nyaman sebagai traveler kita ini nyaman lah. Nggak risau. Nggak risau. Itu sih kalau dari sana. Kayak pasti setuju. Sudah Pak pedatonya. Oke, kita ada pertanyaan lagi, kita nanti cerita waktu di Malaysia ya. Apa pendapatmu setelah melihat dan merasai Malaysia secara langsung? Itu kan sebelum kamu berangkat, sebelum kamu mengenal Malaysia, pikiranmu, pandanganmu, sudut pandangmu tentang Malaysia seperti itu. Ketika sampai di sana, apakah ada pola pikirmu, maksudnya berubah? Ekspektasimu berubah? Ya pasti berubah. Sebelumnya kan kita pasti berpikiran, wah ini gimana ya Malaysia, gimana ya? Kita belum tahu pernah ke sana, apalagi saya berangkat sendirian ke sana. Saya nekat ditawarin ini, oke saya berangkat duluan, nanti kamu nyusul, oke siap, saya akan cari di sana. Saya kira saya akan bingung atau gimana, susah atau gimana, tapi ternyata alhamdulillah gampang ya. Banyak petunjuk terus, yang masih kamu ngerti terus tanya ke sana. Yang lebih enaknya lagi itu bahasa. Ya, meskipun kita bahasanya agak beda sih, tapi betul, sedikit kita tahu lah, nggak beda yang jauh sama kayak Indonesia sama bahasa Inggris kan nggak jauh. Jadi meskipun kita pakai bahasa Indonesia, orang sana juga masih tahu lah, masih oke lah. Itu yang paling utama kan bahasa. Ya akhirnya kalau udah sampai sana ya pikiran kita yang negatif jadi positif. Yang awalnya itu karena media-media yang memberikan provokasi, dampak-dampak buruk. Akhirnya kita tahu sedikit ke sana ya, oh ternyata beda ya, nggak kayak gitu ya. Nggak sesuai apa yang enak, di sosial media. Terus tempatnya juga beratur juga, bagus juga. Apalagi kamu
pertama kali merasakan momen yang sangat spesial itulah Ramadan di Malaysia. Nah, yaitu Ramadan. Langsung, wah itu luar biasa. Masa Ramadan, Seakan pengen kesana lagi ya. Masjidnya, wah luar biasa. Luar biasa. Jadi, wah takjub, kagum lah. kagum. Di Putrajaya itu yang paling saya bikin kagum, Putrajaya itu luar biasa. Putrajaya. Boleh lah kamu ceritakan apa yang kenangan-kenangan kamu yang nggak bisa kamu lupakan di Malaysia. Yang nggak bisa saya lupakan tentunya makan. Makan apa itu? Makan semua makanan. Oh, saya itu. kan ekspektasinya waktu mau berangkat, wah ini saya yang utama ini makan. Untuk kita makan pasti kita lemas badan. Jadi kalau kita makan badan kita sehat dan kuat. Iya. Kalau nggak cocok bagaimana? Kalau apa nggak sampai di lidah kita bagaimana? Tapi ternyata waktu sampai sana makanannya malah oke malah. Boleh. Malah Oke. boleh juga coba Boleh semua juga. makan yang di masa Ramadan juga malah apalagi kita pas puasa lapar waktu buka wah malah. Istimewa. Apalagi waktu buka di Kampung Baru itu. Nah, waktu kita makan ternyata Itu. masih bisa juga ya sini menu makan sini masih oke lah. Masih Masih oke. kita tampung di lidah kita masih cocok masih juga. Cocok ya. Ya, Ah. itulah. Apalagi di Ya. Putrajaya itu masjid-masjidnya juga mulai sholat tarawih, mulai tempat-tempatnya. Nah, itu yang bikin kagum banyak sih. Itu padahal kamu itu mungkin 5% baru tahu Putrajaya seperti itu. Iya, Belum 100%. Itu belum masih semua ada ya? tempat-tempat yang menarik Masih di situ. banyak. Itu Putrajaya Mas. ya, jadi kita harus ke sana. Tapi Putrajaya jauh sekali dari KL ya. Iya, 1 jam ya kita ya. Naik MRT itu. Lebih itu Masa? jam, lebih itu jam kalau nggak salah. Iya dah. Kita kan pindah-pindah harus Iya, LRT, pindah-pindah. MRT, terus naik MRT, bus ya. lagi. Kemarin aku nyoba itu loh, Bro. Apa? Ya naik MRT waktu di kemerdekaan itu. Oh, kamu juga Ya sama kesana? kayak kita Putrajaya dulu, juga? heeh, Oh, MRT. Iya. Ya tuker MRT kan Pindah, dari Pasar Seni terus ke Pindah TRX lagi. terus pindah ke Putrajaya itu. Naik bus juga sempat, gitu ya? Malah Naik itu bus. pagi-pagi bayang Pagi-pagi, oh, wah. masih ngantuk-ngantuk kayak gini. Yes. Tapi Saking semangatnya itu. saya selamat ya. Itu Luar ya. biasa. Momen yang masih melekat dalam pikiran adalah ketika bahasa Ramadan dan apalagi itu Apa? waktu kita berbuka puasa di sana. Nah itu makan Berbuka puasa itu. hampir semua di masjid-masjid. Itu mereka luar biasa. orang sana itu, Wan, itu percuma. percuma. Wes, Pas Ramadan luar biasa. beratur. Percuma itu sorry. Percuma itu gratis. Gratis luar biasa. Makan kita ambil menu. Istimewa. Banyak boleh selainnya. Prasmanan. Semua makan, semua kasih Yang makan. paling dirindukan itu bubur lambuk sana tuh enak. Kampung Baru. Bubur lambuk. Lambuk Yang kamu rasakan itu nanti kalau di Malaysia itu wes cobain loh, Bubur Lambuk Kampung Baru. Luar biasa. Dan Yuan sekarang nih, biar langsung to the point ya. Apa ini? Pertama kali kamu pas tahu Malaysia seperti apa? Ya kalau yang first impression sudah saya jelaskan tadi ya, mungkin itu Iya, sama penjelasannya. Kalau saya ditanya kesimpulannya seperti apa, I think I want to go back again, go back. karena memang kangen ya guys ya. Gimana ya? Sekali ke sana itu nggak cukup. Iya. Kesannya nggak cukup karena Ini jujur berarti ini ya. jujur karena kenapa saya bilang tadi I want to go back again ketika ada kesempatan, karena memang kalau ke sana satu kali itu karena experience yang kita dapat itu it's very so nice, jadi keramahannya, keberaturannya tadi yang diucapkan itu. Terus pengen kita juga berdoa, membisikkan doa di bumi Malaysia, di masjid-masjid yang ada di sana. Benar nggak sih? Betul, ada mungkin ada di Malaka, di Johor Baru, di Putrajaya, banyak yang belum kita eksplor juga. Mungkin mungkin kita sudah berkeluarga jadi terkendala. Cuman kalau mungkin teman-teman juga bisa kasih informasi ya. Kalau misal kita bisa ada pekerjaan mungkin di sana yang memang nanti Jadi kita mau jadi TKI. iya, jadi cuman kita agak bingung juga. Jadi kalau kerjaan inilah. nah karena kan saya nggak tahu kalau bekerja pakai visa apa bekerja. visa. Cuman di sisi lain kita kalau memang ada studi yang sifatnya memang bisa sponsor, kita sih pengen visanya visa studi, cuman kita di sana juga sambil bekerja. Barangkali ada info kita mau. Itu bahasa sambil menyelam Minum air. Karena memang ya kalau ditanya di sana seperti apa, pengen kembali ke sana atau enggak, serta kangen atau enggak. Wah, Pasti kangen kamu ya. Soalnya udah 2 tahun ya kita ya. 2 tahun.
Itu memang karena nggak tahu ya kenapa ya. Saya ke Malaysia itu satu-satu gitu loh. Ya semoga ya, insya Allah next time doakan kita bertiga bisa explore ke Malaysia. Saya tuh ada angan-angan kepingin ke Kelantan. Kelantan. Kenapa Kelantan? Jauh Karena ya? paling Dari KL jauh. dan saya sudah bilang ke Pak Izzat ke kampung Pak, alamannya Pak Izzat tuh. Kelantan. Ya, Kelantan. itu seru kayaknya. Kelantan terus nanti ada lagi yang apa? Yang kita naik ke dataran tinggi. Dataran tinggi mana? Yang ada mallnya itu loh. Oh, Genting. Ini belum sempat ke Genting. Genting Highland, Ya. Genting Masaya Wah, juga iya, istimewa. Genting. Saya belum ke sana. Tapi lucu ya, waktu kita pertama kali ke sana ini, malah akhirnya saya flashback guys. Ah ya, yang Waktu tadi Mas kita- bilang sorry. Itu waktu. Jadi Lucu. ceritanya gini. Besoknya itu kan kita sudah ada schedule. Rondon Ya, itu sudah ada semua. rondon kan. Kamu kan sudah tahu kan. Kalau maksud kita waktu Ramadan itu kan ada rondon juga kan. Cuma nggak terlalu waktu kayak saya dulu. Waktu di Ramadan di Malaysia itu lebih fleksibel waktu Fleksibel. itu. Hari pertama sudah dilalui dengan baik. Rondon sudah sesuai. Sesuai. Malamnya untuk next day kita nggak bisa tidur, guys. Gak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tidurnya ya malam-malam ya. Karena kita target itu pagi harus paling Bangun. nggak pagi harus bangun dan segera berangkat agar kita ngejar start itu bisa puas lah di Wah, Malaysia. ya. Kita sudah antusias. Kita keluar itu jam setengah 4 kalau nggak Enggak, jam 5. Jam 5. Jam 5 ya? Jam 5. Nah, Jam 5. jam 5 itu asumsinya kan kalau di Surabaya itu 5:30 lah ya, udah ada matahari. Matahari. Kita keluar, guys. Sret, cetek di luar. Peteng dedet. Masih gelap. Masih gelap. Malam ini. Bingung, guys. Wah, Masih gelap ya. Nah, terus Serius, siapa ya. ini? Akhirnya singkat cerita, ya kita explore dulu sambil jalan malam-malam. karena saya kan kalau ke Malaysia itu lebih suka explore naik pengangkutan awam ya, transportasi umum, ya kan naik LRT gitu ya. Nah, jadi waktu ke itu masih Jamek tuh ya. Nah kita di situ ya, Wan ya, Jamek. di situ kita masuk, lah itu kok masih sepi. Sepi sekali. Tapi udah buka ya. Udah buka. Wih, sawapin nggak ada orang ya. Masuk lorong itu ragu ya sebenarnya kita itu. Cuman ya Wih. ini mohon maaf ya, akhirnya kita juga di sisi lain ada sudut-sudut yang memang kita itu iya plus minus sih. Di Indonesia, di Surabaya sendiri juga banyak. Jadi kadang ada kita lewat itu homeless yang di pinggir jalan. Cuman itu memang nggak banyak. Cuman ada beberapa. Cuman enaknya yang saya kagumi mereka itu nggak resek. Nggak resek itu nggak ganggu gitu loh. Ya kalau kayak gitu ingat waktu di depannya Apa ini? di depan hotel ada orang yang ngejar saya lari. Itu dikejar kenapa itu? Enggak, ya orangnya kan ya kayak gitulah orang sana, nggak tahu kan apa dia berdua kalau nggak salah ya, satu apa dua? Orang asing kayaknya itu. Orang asing kayaknya. Bukan orang tempatan seperti itu. Itu setiap orang diberhentikan terus tanya jam, nggak tahu tuh bener apa enggak ya, apa tuh hanya basa-basinya pertama lihat. Nah, kalau orangnya nggak mau dipaksa, tangannya diambil gini, dipaksa gini. Ya. Saya lihat dari jauh. Pas waktu saya jalan dekat orang saya dipanggil, diginikan. Saya takut. Wah, pas saya nanti mau digitukan. Akhirnya saya pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Dia mau kejar saya lari. Jadi kita ini saya sama Yuan pertama kali dan saya sama Yaya itu mempunyai cerita yang keunikan masing-masing ya. Yang paling melekat memang itu ketika pertama kali kita tahu Malaysia seperti apa, dan itu kesana kan sama Yuan. Oh ternyata seperti ini. Dan waktu ya tadi ya di LRT malam pagi-pagi itu sawapi jadi agak ragu kan. Ini buka apa enggak gitu kan. Wes pokoknya ikuti jalan naik. Dari situ akhirnya ketahui oh seperti ini. Tapi seru ya. Kayak melekat gitu. Saya sudah lumayan sering kan ke Malaysia. Itu ingat betul loh tempat-tempat mana yang kita pernah kunjungi. Tapi jadi memang di sini pernah sama Yuan, di sini sama Yaya gitu. Karena ya itu momen-momen itu masih sangat masuk dalam otak, apalagi dan juga hari baik. Jadi hari waktu baik, ya, kita betul. pertama datang itu kan hari Jumat. kita sempat sholat Jumat di sana. Terus kita diguyur hujan juga di sana. Karena diguyur hujan itu kan keberkahan. Kita berdoa. Ya. Di kalau nggak salah itu di stasiun LRT-nya
pasar seni guys, itu Iya, hujan, iya, itu kita kan turun ya, jalan kaki lewat CM kan, hotel kita dekat situ. Nah waktu sama Yaya kan dekat Masjid Jamek, karena kan dekat supaya itu kalau sholat itu cepet lah, karena puasa kan. Ya, waktu puasa. Sangat seru lah, mempunyai cerita masing-masing, masih melekat lah dalam pikiran. Nah, Oke, ada nggak kamu tadi kan sudah bilang kan, cakep kan, kalau ada keinginan ke Malaysia lagi, ya kan? Tadi kan, tadi kan Ya punya pastilah, pikiran pastilah. Pasti ada pengen. kan, ada keinginan ke Malaysia lagi, Pasti, ya kan? pasti, ya. Karena sudah mengenal di sana dan seandainya kamu sendiri nih, kalau kami sendiri, ya bukan sama aku atau pokoknya kamu sendiri masing-masing, apa yang kamu lakukan di sana dan bersama siapa kamu? Ya pastinya sih ya, berhubung kita sudah punya anak istri ya, pengen ngajak ke sana lah sama keluarga. Oh, sama Pengen keluarga. tahu. Jadi kita waktu di rumah, nyampe di rumah kan pasti istri sama anak tanya, wah habis dari Malaysia, iya gimana kesannya gini-gini. Nah kita kan cerita. Nah pasti kita cerita, pasti kan orang kepingin lah. Wah kok dengan cerita kok seru ya, kok menarik ya, kok agak apa namanya beda sama kultur kita. Jadi orang kan pasti kepingin ke sana. Nah pastinya suatu saat kepingin lah ngajak keluarga ke sana supaya tahu gimana apa itu Malaysia, gimana keadaannya Malaysia, apa budayanya Malaysia, supaya tahu semuanya ya. Gitulah. Pastinya pengen ngajak keluarga gitu supaya ya. tahu Kalau Malaysia. kalau Iwan, gimana? Kalau kamu sendiri, Iwan? sama kayak Yaya sama. Jadi intinya pengen ngajak keluarga ke sana. Ada istri terlebih orang tua, pengen kita ajak. Saya sendiri juga pribadi pengen sekali ngajak. Cuman kalau visi jangka panjangnya ya harapannya karena memang saya sendiri juga kurang tahu ya. Cuman kadang kan kita itu jenuh kan bekerja maksudnya di Surabaya sendiri kan ya. Saya sudah bekerja di beberapa tempat dan di beberapa kota juga. Pengen kalau semisal ada kesempatan study sekaligus Oh, yang tadi. bekerja di Ya, sana. jadi, Kalau semisal ada kesempatan. jadi tadi sekaligus bekerja. Oke. Kalau semisal ada kesempatan sih guys. Iya, iya. Kalau saya sendiri sih ya kedepannya untuk karena saya sudah pernah ajak istri kan, saya tuh keinginan saya itu malah ngejak mereka berdua. Jadi kita bertiga. Ini adalah yang kamu sebut apa? Trio Masketir. Yang kamu bilang. Gimana waktu kita jalan. Jadi kalau kita jalan sambil joget-joget gini. Pasti seronok lah kalau kita ke Malaysia bertiga ini. Wah, seru lah oke. Ya. Ya, Man, ya. Insyaallah ya, doakan ya guys ya. Mungkin tempat mana yang akan kasih komen ya kita tempat mana. explore Supaya kita bisa mengenang. Wah, ini momen-momen yang sangat bahagia. Ya. Momen-momen krusial. Dapat tilas. Karena ini ke Malaysia juga belum banyak mencoba makanannya ya. Iya, Yuan iya. juga. Jadi ya semoga next time kita akan coba makanan yang belum pernah dicoba sama mereka. Terutama nasi lemak dia belum pernah coba ke Malaysia. Padahal khasnya Malaysia itu nasi lemak. Malah kita belum pernah ini bagaimana ini. Wah, saya merasa berdosa ke sana belum pernah makan nasi lemak ini. Datang itu harusnya nasi lemak dulu. Masalahnya kan udah Datang kita puasa. Tapi luar biasa loh. Saking semangatnya, saking saking semangatnya saya bahkan puasanya lebih lama tapi aku Lebih masih lama. kuat. Keren Kenapa? itu. Kasih semangat. Bayangin, Karena iya. semangatnya itu. Sahur di Surabaya, buka puasa di sana. Kan lebih lama di belum sana. batal tapi saking semangatnya nggak rasa apa-apa. Wah, Jadi waktu buka keren. makan banyak. Wah. Bener-bener kalap makanya. Makanya kalau waktu lihat bazar Ramadan itu, semua dibeli. Sampai nggak mikirin makanan khas di sini itu apa, nasi lemak itu. Iya, nggak sempat coba. Saking banyaknya menu di sana ya, pilihan makanan di sana banyak banget. Wih, makanya, wes, ya pokoknya doakan kami guys. Next time bisa ke sana lagi ya. Saya mohon support, doa dan mungkin ya. Ini hanya inaguran saja. Mungkin ada sponsor lah buat kita bertiga. Sponsor maksud dari perusahaan sana atau dari Kasih Upin Ipin sponsor, lah. yes. Kasih sponsor nanti kita promosikan. Ada sponsor untuk Bercanda. ada lowongan kerja sama study ya. Dia kayaknya dia pengen ke Malaysia. Iya, Saya akan bikin suka. hiburan sana. Nah, ini dia suka entertain. Nah, apa? Entertain apa? Clone. Magic clone. Oh, ini Saya cocok bikin ya. hiburan sana. Juggling ya di Bukit Bintang. Semua. Cocok itu. Semua. Belum pernah coba ya Belum juggling. pernah. Besok kalau ke sana juggling boleh nggak? Boleh. Sama botol. Hiburan nanti. Oke.
sama sandal boleh ya? Oh gitu. Ya. Jadi, jadi di drama kita bertiga sore ini, malam ini. Ngobrol, alur ngidul. Oke guys, itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sempetin tengok video belusukan kuliner. Dan see you next time. Semoga ada kesempatan lagi saya bisa mengumpulkan mereka berdua ini, karena mereka sangat susah untuk dikumpulkan. Mempunyai kesibukan masing-masing. Oke, dari saya Jo, Pak Yayan, Yuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila komen carkut yang paling sedap. Nih. Nah, coba. Nih haunya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bang. Rasanya gimana? Boleh. Khasnya nggak bisa bilang, Iya. mantap. Iya. Coba, kamu udah coba. Coba. Ini yang bikin saya apa? Kangen.